tidak sama dengan kita. Mereka bahkan sudah dikasih waktu sekitar 950 tahun ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai macam kesyirikan. Namun mereka tidak sama sekali mematuhi apa yang dianjurkan dan dibawa oleh nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah azza wa jalla murka kepada mereka atas kesyirikan yang mereka kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka semua. Kemudian kalau kita juga mau mengkaji ulang, flashback kepada umat-umat masa lalu, kita bisa melihat kaum Ad, di mana kaum Ad ini merupakan umat Nabi siapa jemaah? Kaum Ad ini merupakan umat Nabi siapa? Nabi Hud ya. Kaum Ad yang tidak salah dan tidak lain merupakan umat Nabi Hud. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan siksaan di dunia. Mereka diberikan kecelakaan di dunia. Kenapa sebabnya? Karena kesyirikan yang merajalela di tengah-tengah mereka. Apa siksaan yang kemudian diterima oleh umat Nabi Hud tadi, yaitu kaum Ad? Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan angin yang sangat dingin dan kencang sekali selama 1 pekan berturut-turut, sehingga mereka semuanya meninggal karena kedinginan. Mereka meninggal binasa. Disebabkan apa? Disebabkan kesyirikan yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita juga mau flashback ke belakang, ada juga kaum Samud, di mana kaum Samud ini merupakan umat Nabi Shalih. Apa siksaan yang Allah berikan kepada mereka akibat kesyirikan yang merajalela di kalangan mereka? Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan sebuah suara yang sangat dahsyat, sehingga telinga-telinga mereka tidak mampu menampung suara tersebut. Hampir pecah mereka mendengarkan suara-suara tadi. Kemudian di samping itu Allah datangkan petir yang begitu sangat dahsyat kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga datangkan tsunami yang begitu besar kepada mereka, sehingga mereka ada yang mati terbakar kena sambaran petir. Kemudian mereka ada yang binasa karena kena tsunami. Oleh karena itu jamaah sekalian, gempa yang dimaksud jamaah ya, jadi kena gempa sehingga negeri mereka hancur. Itu kira-kira beberapa gambaran azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, diakibatkan oleh mereka yang terus-menerus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patutlah ketika Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kesyirikan itu merupakan dosa yang paling atas, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada. Kemudian di kitab ini juga disebutkan dosa yang kedua yang disebutkan di dalam kitab ini adalah dosa zina. Kemudian yang ketiga adalah dosa membunuh jiwa yang terpelihara. Bahkan Rasulullah SAW di sini menyebutkan ya, dari saking mewanti-wantinya kita agar jangan sampai kita ini membunuh jiwa sembarangan ya, apalagi jiwa-jiwa yang terpelihara. Rasulullah pernah mengatakan, la zawalud dunya ahwana 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Bahkan hilangnya dunia ini, kata Rasulullah SAW, itu lebih mudah, bahkan lebih Rasulullah SAW sukai daripada hilangnya satu nyawa orang mukmin yang terpelihara. Memang ada jemaah sekalian, kalau kita mau membahas tentang masalah pembunuhan, ada memang orang-orang itu yang layak dibunuh. Hanya saja bukan setiap dari kita berhak dan boleh untuk membunuh ya. Nanti yang bisa itu siapa? Pemimpin bukan kita. Bukan karena kita kemudian bertemu dengan orang yang kafir lalu kita kemudian bunuh, tidak ada hak kita untuk melakukan itu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sehingga inilah ya salah satu yang bisa dijadikan hujah bagi mereka yang gampang sekali menghilangkan nyawa. Walaupun nyawa yang dihilangkan memang nyawa non-muslim ya, dengan mengebom misalkan, dengan macam hal ya, itu jelas-jelas adalah perkara yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu berhak untuk melakukan pembunuhan. Walaupun orang itu pada dasarnya secara syariat boleh dibunuh, namun tidak setiap dari kita boleh melakukan hal itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa besar yang ketiga ini kita hanya review ya, pelajaran yang lalu yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz yang membadali analogi itu ya, yaitu dosa zina, di mana Rasulullah
bagian dari hamba Allah Azza wa Jalla yang sejati adalah dia harus menjauhi sejauh mungkin majlis-majlis yang di dalamnya ada kebatilan dan majlis-majlis yang di dalamnya ada kemungkaran. Nanti insya Allah akan disebutkan apa saja majlis-majlis yang di dalamnya ada kebatilan dan kemungkaran. Kita baca dulu ayatnya, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Yaitu mereka orang-orang yang masuk kategori hamba Ar-Rahman adalah mereka yang tidak menyaksikan persaksian palsu, ya. Jadi az-zur itu bisa diartikan perbuatan-perbuatan keji, baik berupa perkataan ataupun perilaku atau yang semisal dengannya. Itu namanya az-zur. Nah, di antara ciri mereka, orang-orang yang mengaku bagian dari hamba Ar-Rahman adalah mereka yang tidak menghadiri. Jadi la yashhadun itu kalau dalam tafsirnya nanti diartikan la yahdurun. Artinya dia tidak menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang keji. Artinya ketika majlis itu penuh dengan dosa, maka kita haram untuk menghadiri majlis tersebut. Jadi kalau masih ada orang, kita mengaku hamba Allah, tapi kita masih doyan mengikuti majelis ghibah, kita masih doyan memasuki atau bergabung di majelis-majelis yang penuh dengan kebatilan dan kemungkaran, berarti klaim kita sebagai hamba Allah tadi masih perlu dipertanyakan. Berarti kita masih masuk orang yang mengaku-ngaku menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena hamba Allah yang sejati, yang sesungguhnya, mereka menjauhi majelis-majelis yang demikian. Jemaah sekalian, disebutkan di sini oleh para ulama, annahum ab'adun nasi 'anil batili fil aqwali wal a'mal. Mereka orang-orang yang beriman yang masuk kategori hamba Allah Azza wa Jalla yang sejati adalah orang-orang yang paling jauh dari kebatilan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Wa ya'riduna aidan 'anil lagwi wa huwa al-kalamu alladhi la khayra fihi wa la fa'idata fihi diniyah wa la dunyawiyah ka kalamis sufaha wa nahwihim. Dan mereka juga berpaling atau menjauhkan dirinya. Berpaling itu berarti artinya menjauhkan dirinya, tidak mendekatkan dirinya kepada sesuatu tadi. Dari apa dia berpaling? Dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Kalau dalam bahasa hadis itu kita mengenal dengan al-laghu. Jadi al-laghu itu adalah perkataan. Di sini disebutkan wa huwal kalamul ladzi la khaira fihi wa la fa'idata fihi, yaitu perkataan yang sama sekali tidak ada kebaikannya dan bahkan sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi setiap perkataan yang tidak ada kebaikan dan faedahnya itu merupakan al-laghu yang harus kita jauhi. Diniyah wala dunyawiyah, baik ya kebaikan ataupun faedah secara agama maupun tidak ada faedah dan tidak ada kebaikan secara dunianya. Secara duniawinya tidak ada faedahnya, agamanya apalagi. Yang ada apa? Yang ada malah mendatangkan dosa. Jadi ketika ada majelis-majelis yang demikian, maka kita harus menjauhi majelis tersebut. Kakalabis sufaha wa nahwihim, seperti perkataan orang-orang bodoh dan yang semisal dengannya. Perkataan orang-orang bodoh itu apa? Yaitu perkataan yang perkataannya tidak didasari oleh ilmu, sehingga perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak mengandung manfaat. Setiap perkataan yang tidak mengandung manfaat itu adalah perkataan yang harus kita jauhi. Pun demikian, setiap perbuatan yang tidak ada manfaatnya kepada kita, tidak ada kebaikannya kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat, maka itu adalah perkataan dan perbuatan yang harus kita jauhi, dan itu masuk kategori namanya al-laghu. Kemudian jemaah sekalian, kita baca kitabnya di sini. Wa min akhlaqi ibadir rahman, dan termasuk dari akhlak hamba Allah ar-Rahman, wa jamili sifatihim, dan termasuk keindahan sifat mereka, annahum yunazzihuna anfusahum an huduril majalis allati ya'umu fiha al-munkar, yaitu mereka mencegah dirinya untuk menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya tersebar kemungkaran-kemungkaran.
wa yawmuruha al-batil wal-law al-muharram. Tidak hanya kemungkaran yang terjadi di situ, tetapi di situ juga dipenuhi dengan kebatilan dan perbuatan-perbuatan sia-sia yang diharamkan. Jadi jemaah sekalian, kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita. Kalimatnya muallif yang tadi kita baca, wa akhlaq ibadir rahman wa jamili sifatihim annahum yunazzihuna anfusahum an huduril majalis allati ya'ummu fiha al-munkar ila akhirih tadi. Itu memberikan penjelasan kepada kita dan memberikan penekanan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa hamba-hamba Allah yang baik itu adalah mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu apa? Mereka tidak menghadiri dan tidak ikut nimbrung dalam perkara-perkara yang
firman Allah Azza wa Jalla, walladzina la yashhaduna az-zura, yang sudah kita baca tadi, dan orang-orang yang tidak menyaksikan persaksian yang palsu, yang jelek. Ai la yahduruna az-zura wal batil, artinya mereka yang tidak menghadiri tempat-tempat yang di situ ada kebatilan dan perbuatan-perbuatan keji. Wala yawshuna majalisahum wala yusyarikuna alahu, dan antum tidak ikut nimbrung di dalamnya. Jadi tidak hanya tidak hadir, antum juga tidak ikut bergabung dan juga tidak mengikuti pelakunya. Jadi kalau sudah ada orangnya, si fulan misalkan sudah terkenal, oh ini 3 orang ini kalau bermajelis sudah jelas, biasanya majelisnya pasti tidak jauh-jauh dari ngomongin orang lain. Atau misalkan 3 orang ini kalau sudah ngumpul sudah pasti mabuk, ya. 3 orang ini kalau sudah ngumpul bertiga sudah pasti, ya, sudah pasti dia itu pasti melakukan kejelekan. Maka antum tidak boleh mendekat kepada 3 orang ini. Antum tidak boleh ikut majelisnya. Antum tidak boleh ikut hadir di majelis yang mereka buat, kecuali ada lagi kecualinya. Antum mau mendakwahi mereka, dan antum harus memastikan diri antum bukan ke bawah kepada mereka bertiga, tapi antum bisa membawa mereka bertiga. Antum hadir ke majelis mereka dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena antum tujuannya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau antum tidak ada niatan itu, lalu antum ikut bergabung, ya, ikut nimbrung bersama mereka bertiga, maka tidak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah kita kenal, ya, mereka itu tongkrongannya adalah tongkrongan yang tidak baik. Jadi jemaah sekalian, kembali lagi anak tegaskan, kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa satu, orang-orang yang beriman itu tidak memberikan persaksian palsu. Persaksian palsu tadi sudah dijelaskan. Jadi mereka salah satunya tidak berbohong. Kemudian mereka tidak menghadiri dan tidak ikut nimbrung dalam perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada dosa dan kejelekan. Kemudian kita juga tidak boleh ikut terlibat, ya, sekecil apapun dalam majelis yang sudah dikenal dengan majelis yang jelek tadi. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita mau menelaah kembali salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menggambarkan kebaikan Islam seseorang, Rasulullah SAW pernah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di
disebutkan oleh Husain bin Ali, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min husni islamil mar'i qillatal kalami fi ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Artinya jemaah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita agar kita bisa menjaga lisan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan jemaah, di antara perkara yang paling banyak memasukkan orang kepada neraka itu apa jemaah? Lisan yang tidak terjaga dan kemaluan yang tidak terpelihara. Itu menunjukkan kalau dosa yang disebabkan oleh lisan itu sangat banyak sekali. Bahkan orang gampang sekali datang mendapatkan dosa diakibatkan oleh lisan yang tidak terjaga, sehingga lisan itu nanti merupakan salah satu penyebab terbanyak orang dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Karena kalau lisan sudah tidak terjaga, maka kategorinya dia adalah orang yang tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sedangkan kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan orang kepada surga Allah Azza wa Jalla itu apa jemaah? Taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yang menjaga lisan ini. Menjaga lisan masuk bagian dari akhlak yang mulia. Orang yang tidak mampu menjaga lisannya, maka dia berarti belum mampu untuk melestarikan akhlak Rasul, yaitu akhlak yang mulia. Jemaah, anak tanya jemaah. Ini sudah ada di sana. Ada dulu aja ya. Jadi kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
masalah keutamaan dan kebaikan sama sekali itu tidak bisa menjadi perbandingan. Kemudian adapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kebalikannya.